Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahi Fitriani Mesih, NPM 2101080015, Tadris Biologi semester 2 kelas A. Di sini saya akan merefleksi materi yang telah disampaikan kepada kelompok 6, yaitu tentang stoikiometri. Stoikiometri berasal dari kata stoicheion atau dalam bahasa Yunani yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri merupakan ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Dalam zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Untuk rumus stoikiometri yaitu mol sama dengan massa dalam satuan gram dibagi mr sama dengan volume per 22,4 liter yaitu STP sama dengan jumlah molekul per 6,0202 dikali 10 pangkat 23. Angka 22,4 liter merupakan volume gas ideal dalam keadaan STP atau yang disebut dengan standar temperature and pressure, dengan tekanan gas yaitu P sama dengan 1 atm dan suhu T sama dengan 273 Kelvin. Sementara angka 6,2 dikali 10 pangkat 23 merupakan besaran tetapan Avogadro. Jadi 1 mol zat memiliki jumlah partikel yang sama yaitu sebanyak 6,2 dikali 10 pangkat 23 partikel. Hukum dasar kimia untuk stoikiometri yaitu ada beberapa hukum dasar yang digunakan untuk stoikiometri. Yang pertama ada hukum kekekalan massa, yaitu hukum ini menyatakan massa total suatu bahan sesudah reaksi kimia sama dengan massa total bahan sebelum reaksi. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap, yaitu hukum yang dicetuskan oleh Joseph Proust pada tahun 1799. Ini menyatakan perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Yang selanjutnya ada hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803, yaitu apabila ada dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur lain yang tentu massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Yang selanjutnya ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac atau yang dikenal dengan hukum perbandingan volume dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Berdasarkan penelitian Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu tentang hukum atau hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ini melengkapi hukum dari kimia yang digunakan untuk stoikiometri. Seorang ilmuwan asal Italia yaitu yang bernama Amadeo Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa membentuk molekul unsur. Selanjutnya ada jenis-jenis stoikiometri kimia, yaitu yang pertama ada stoikiometri reaksi, yaitu yang membahas tentang hubungan kuantitatif antara zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Yang kedua ada stoikiometri komposisi, yaitu membahas tentang hubungan kuantitatif massa atau jumlah zat antar unsur dalam suatu senyawa. Yang ketiga ada stoikiometri gas. Jenis stoikiometri ini berkaitan dengan reaksi kimia yang melibatkan gas, di mana gas pada suhu, tekanan, dan volume tentu dianggap sebagai gas ideal.
Selanjutnya ada konsep-konsep kimia. Massa atom relatif atau AR merupakan perbandingan massa suatu atom dengan 1/12 kali massa suatu atom isotop karbon 12 atau C12. Yang kedua ada massa molekul relatif atau disebut dengan MR. Berbeda dengan atom relatif, massa molekul relatif digunakan untuk mencari perbandingan massa satu molekul senyawa dengan 1/12 kali massa satu atom isotop karbon 12 atau C12. Konsep mol. Dalam konsep mol, satu mol suatu zat dinyatakan sebagai banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 dikali 10⁻23 buah partikel. Hubungan mol dan jumlah partikel tersebut ditetapkan sesuai hipotesis Avogadro. Molaritas merupakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Pengertian mol dalam jumlah partikel. Mol merupakan jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis atau berukuran kecil. Suatu mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom atau C12. Satu mol materi merupakan penyederhanaan jumlah partikel suatu ion. Molekul merupakan molekul maupun unsur. Hubungan jumlah partikel dengan jumlah mol dapat dinyatakan dengan rumus, yaitu jumlah mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 dikali 10⁻23. Selanjutnya ada kemolaran. Kemolaran merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Harga kemolaran dapat kita tentukan dengan menghitung mol zat terlarut dan volume larutan, yaitu secara matematisnya dapat dirumuskan sebagai M sama dengan N per V, yaitu M sebagai kemolaran atau konsentrasi, N yaitu mol zat terlarut, satuannya bisa gram atau mr, yang V sama dengan volume larutan, volume zat terlarut dan perlarut setelah bercampur dalam L. Massa molar. Massa molar merupakan massa 1 mol zat sebanyak AR unsurnya atau MR senyawa yang dinyatakan dalam gram atau mol. Volume mol gas merupakan penentuan mol suatu zat yang berfasa gas pada keadaan standar, yaitu suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Selanjutnya ada perhitungan kimia. Perhitungan kimia merupakan aplikasi dari hukum-hukum dasar kimia. Melalui perhitungan kimia, kita dapat menghitung jumlah zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Selanjutnya ada hukum dasar perhitungan kimia, yaitu meliputi hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, yaitu hukum ini menyatakan bahwa massa dari sistem tertutup akan konstan walaupun di dalam sistem itu sedikit terjadi berbagai macam proses. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap, yaitu hukum Proust. Hukum ini menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu sama. Dengan kata lain, setiap sampel pada suatu senyawa mempunyai komposisi unsur yang tetap. Untuk selanjutnya yaitu hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Hukum ini menyatakan bahwa jika unsur bereaksi dan kemudian membentuk 2 atau lebih senyawa, maka perbandingan
berat salah satu unsur yang bereaksi dengan berat tertentu unsur senyawa yang lain pada kedua senyawa itu selalu merupakan perbandingan bilangan bulat sederhana. Yang selanjutnya ada hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac, yaitu menyatakan bahwa saat gas bereaksi bersama-sama menjadi gas lain dan semua volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka rasio antara volume gas reaktan dengan produk bisa dinyatakan dalam bilangan bulat yang sederhana. Yang terakhir ada hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ini menunjukkan bahwa gas-gas yang mempunyai volume sama pada temperatur dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah yang sama juga. Yang terakhir yaitu perhitungan kimia sederhana. Perhitungan kimia sederhana dapat diselesaikan melalui 4 langkah, yaitu yang pertama menuliskan persamaan reaksi setara atau menyetarakan persamaan reaksi, yang kedua mengubah zat yang diketahui dalam keadaan mol, yang ketiga menentukan mol yang dinyatakan berdasarkan perbandingan koefisien, yang keempat atau yang terakhir yaitu menyesuaikan atau mengubah mol ke jumlah zat yang dibutuhkan atau dinyatakan. Sekian materi yang dapat saya refleksi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.